Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi, rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek tiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Sang ibu pun tergesa-gesa menghampiri putrinya. Ibu, iya nak. Harusnya ibu tanda kamarmu dengan rapi. Kamu tuh sudah besar nak. Kamu tuh bisa menata kamarmu itu sendiri harusnya. Ibu kan tahu aku sibuk. Darmi, apa bisa bantu ibu bekerja di sawah nak? Tidak bu, nanti kalau kulit dan kuku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Saya lagi dandan bu. Astagfirullah. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Assalamualaikum, ibu pulang nak. Mana uangnya bu? Nah ini dia. Jangan nak, ini uangnya buat kita beli makan. Udah aku habis bu, nanti aku gimana? Kamu tuh jadi anak cuma bisa minta aja, nggak mau bekerja. Bu, mana uangnya? Nak, coba bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih bu? Ibu sudah tua nak, kamu harus mandiri. Kita tuh orang miskin. Siapa suruh jadi orang miskin? Aku juga gak mau kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu memohon agar kamu tak mengurung diri. Kenali lingkungan sekitarmu. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke sawah. Itu siapa yang ada di belakangmu? Ibumu ya? Bukan, dia pembantuku. Amit-amit deh. Oh, yaudah aku duluan ya. Dadah. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Di jalan Darmi berjumpa dengan pangeran. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke sawah. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa itu ibumu? Bukan, dia pembantuku. Oh, Hingga pada suatu hari anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya, wanita itu bagai bidadari surga. Iya, bahkan dia jauh lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakangnya itu siapa? Entahlah siapa itu dia. Aku kasihan sekali melihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu... Jangan berpikiran yang bermacam-macam. Kamu mau kemana? Mau kenalan dengan dia. Aku ikut. Siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apa dia ibumu? Bukan, dia budakku. Hai manis, yakin itu bukan ibumu? Yakin, dia itu bukan ibuku, dia itu budakku. Pergi sana. Jangan begitu, hargailah orang tua meskipun dia budakmu.
Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa, Ya Tuhan, hamba tak puas dengan semua ini. Anak kandung saya begitu durhaka. Ya Tuhan, kutuklah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Ibu, maafkanlah aku ibu. Maafkanlah kedurhakaanku selama ini ibu. Maafkan ibu nak. Ibu. anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Itulah kisah batu menangis. Kita dapat mengambil pesan bahwa seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Karena jika seorang anak sampai durhaka terhadap orang tua, utamanya ibu yang sudah mengandung, melahirkan dan membesarkan, maka malapetaka pada masa yang akan datang akan dirasakan dengan sangat pedih.